Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asab dimanapun berada, kembali lagi bersama Al-Fakir, Muhammad Reza Najib. Dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang toleransi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat agama lain. Mari sama-sama kita simak. Para asab dimanapun berada, faktanya dalam hidup kita, kita pernah melihat satu fenomena atau kejadian yang berada di beberapa perusahaan. Dan tentunya perusahaan tersebut dipimpin oleh pemimpin non-muslim dengan memiliki karyawan-karyawati yang notabene atau mayoritasnya agama Islam. Ketika bulan suci Ramadan ini tiba, beberapa perusahaan sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti santunan anak yatim atau misalkan ada acara buka bersama atau bukber yang sering kita dengar. Sahabat-sahabat semuanya, Al-Fakir teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan juga tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Para asab dimanapun berada, ayat ini Al-Fakir kemudian menghubungkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tepatnya pada Quran surat Al-Fath ayat 29. Ketika kita hendak melihat sisi toleransi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat agama lain, mari coba kita sama-sama simak ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan peringatan kepada orang-orang non-muslim itu dilakukan dengan peringatan yang tegas. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kewibawaan. Namun di sisi yang lain, Nabi juga memiliki sifat welas asih kepada kita semuanya, termasuk kepada umat agama lain. Para ashab dimanapun berada, ternyata Quran surat Al-Fath ayat 29 ini ditafsirkan oleh salah satu ulama besar yang bernama Imam Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Ulama yang wafat pada tahun 2015 menuliskan dalam salah satu karyanya yang berjudul At-Tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Dikatakan inna sahabatahu yamtazuna bisyiddati wal ghilzati was salabati ala man jahada billahi wa adahum wabirriqati warahmati ala ba'dihim ba'du. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat welas asih kepada kita semuanya, termasuk kepada umat agama lain. Namun di sisi yang lain, Nabi juga memiliki sifat yang tegas dan penuh kewibawaan, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian mengingatkan dengan peringatan yang keras dan juga peringatan yang tegas dengan penuh kewibawaan yang ada pada dirinya. Kepada siapa peringatan ini ditujukan? Kepada mereka yang meremehkan, kufur, bahkan menganggap musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Akan tetapi di sisi yang lain, para sahabat Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat yang welas asih dan lemah lembut kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, hal ini juga telah tergambar bahwa inilah sifat toleransi yang diwariskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya yang seharusnya kita contoh dalam konsep beragama ini. Para ashab dimanapun berada,
Coba kita lihat lebih dalam. Ada salah satu riwayat dari Imam Tabrani yang dikutip oleh Sultanul Ulama, Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ulama yang wafat pada tahun 660 Hijriah menuliskan dalam salah satu karyanya yang berjudul Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan laqad zayyana Allah subhanahu wa ta'ala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bizinatir rahmati. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat welas asih, yang mana sifat welas asih ini adalah visi dan misi utama yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian arti dari rahmatan lil alamin yang sebenarnya, makna Islam yang membumi, Islam yang datang kepada kita semuanya itu penuh dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Artinya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan orang-orang yang beriman, Nabi memiliki sifat penuntun, artinya memberikan hidayah dan petunjuk bagi mereka. Lil mu'mini bil hidayah. Dan kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan orang-orang munafik, maka sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melindungi mereka dari segala bentuk kejahatan atau mara bahaya. Walil munafiqi al-amanu minal qatli. Subhanallah. Sisi welas asih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat mendalam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kepada orang-orang non Muslim. Walil kafiri ta'khirul azab. Apa sikap yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala? Menunda atau mengakhirkan sanksi hukuman bagi segala bentuk perlakuan yang mereka selama ini perbuat. Bayangkan, ini yang dicerminkan dari sifat welas asih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Ketika kita melihat tradisi acara buka bersama di beberapa perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin non-Muslim, ya, bagaimana poin-poin atau beberapa saran dari para ulama kita semuanya yang patut kita lakukan dan kita jalani. Yang pertama adalah pastikan makanannya adalah makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, waktu dan tempatnya tidak mengganggu waktu ibadah yang lain. Dan yang ketiga adalah acara atau tujuan buka bersama di beberapa perusahaan yang tentunya dipimpin oleh pemimpin non-Muslim ini adalah untuk mempererat kerukunan antar karyawan dan karyawati. Yang keempat, tidak kalah penting adalah kepatuhan karyawan dan karyawati terhadap pemimpinnya, sekalipun pemimpin non-Muslim itu hanya sebatas muamalah dan profesionalisme para pekerja kepada para pemimpinnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.